Halo Bre, balik lagi bersama gue Afif Ardianto di channel IMUB. Seperti biasa ya, kita akan ngomongin hal-hal yang sangat-sangat di luar normal. Tapi kali ini bukan di luar, mungkin di dalam kali ya. Ya oke, dalam video kali ini kita bakal ngomongin konser Coldplay yang baru aja selesai beberapa hari yang lalu tuh. Dan apakah konser tersebut berhasil? Ya, kalau gue bilang sih mungkin cukup berhasil gitu, karena terbukti dari penjualan tiket yang sangat-sangat laris manis gitu ya, dan yang hadir juga ya kalau bisa dibilang bagi stadion gitulah ya Bre. Dan kalau bukan kata berhasil ya apalagi gitu ya, ya udah berhasil, sukses gitulah intinya lah ya, dengan kegembiraan orang-orang di sana gitu menikmati konsernya yang ya kalau mereka keluar mungkin mereka kagak pernah tahu gitu ya rasanya orang yang di luar yang cuma bisa dengar suaranya aja tapi kagak bisa lihat orangnya gitu ya Bre. Terus dengan harga tiket gitu yang segitu mahal, apakah worth it gitu untuk nonton konser Coldplay ini? Menurut gue ya kagak sih. Mungkin harganya misal gitu ya 4 juta gitu, 4 juta kita nggak bisa lihat secara langsung gitu ya, mungkin bisa secara langsung tapi apakah kelihatan mukanya ya mungkin kagak bisa ya kan Bre. Dan 4 juta loh, misal buat beli pentol mungkin dapat 1 karung kali ya. Kalau punya uang 4 juta sih mending beli pentol atau mending rakit PC nggak sih? Tapi ya sudahlah, mereka yang pada nonton pastinya orang-orang yang pada berduit, yang pada punya duit gitu ya Bre. Nggak mungkin kan uang 4 juta susah buat mereka, ya terserah mereka gitulah. Tapi ya sebenarnya kasihan juga sih kalau sama orang-orang yang ada di luar gitu yang nggak bisa masuk. Nah kalau dibilang acaranya sukses atau enggak ya sebenarnya sukses deh, tapi sebenarnya dibalik suksesan acara konser Coldplay ini ya banyak banget gitu, banyak banget problem, banyak banget masalah gitu di luar stadion ternyata Bre. Salah satunya adalah banyak banget yang gak bisa masuk gitu, padahal mereka udah beli tiket melalui yang dijual di online itu loh Bre, namanya apa ya gue lupa, war tiket ya gitulah. Padahal itu kan tiket resmi itu, pas di scan ternyata tiketnya nggak kebaca. Ternyata dari misalnya beli 4 tiket gitu, 4 tiket yang kebaca cuma 1, kan misalnya udah berapa tuh, 4 juta dikali 4 gitu ya, wah udah banyak uang gitu Bre. Dan sayang banget gitu. Dan dia juga cerita bahwa dia itu punya 4 tiket, katanya yang bisa dipakai cuma 1, udah ditungguin, ternyata malah nggak bisa dipakai semua ya kan. Dan kasihan banget gitu. Dan itu masih mending beli tiket yang resmi gitu. Nah ini adalah ternyata calo-calo tiket bodong gitu. Maksudnya tiket bodong tuh tiket palsu gitu. Dan mereka udah beli dengan harga 2 juta, 4 juta, bahkan kalau dulu gitu pas gue buat video yang sebelumnya ada yang sampai 60 juta, 30 juta. Dan mereka karena saking buta dan gelap matanya mereka ya dibeli aja gitu ya. Menurut gue sih kalau punya uang segitu mending beli motor nggak sih? Iya mending beli motor. Dan kok bisa gitu ada penjual tiket bodong kayak gitu yang nggak bisa di scan, yang ternyata tiketnya palsu gitu. Dan anehnya mereka tetap beli gitu walaupun harganya mahal gitu. Padahal bisa kan nonton di YouTube aja gitu, gak usah pergi ke stadion, gak usah beli tiket. Sayang uangnya kan ya. Dan gak cuma itu, dari kesiapan panitia juga menurut gue, berdasarkan ini gue sih gak kesana ya, tapi berdasarkan video-video yang beredar di TikTok, di YouTube belakangan ini setelah konsernya selesai ya, menurut gue untuk kesiapan panitia mereka belum siap sih ya, karena masih untuk
melayani orang-orang yang udah beli tiket aja mereka masih kewalahan, masih amburadul gitu. Dan gak hanya itu, masalah gendang, mereka yang udah dapat tiket, udah di-scan, bisa di-scan, tapi mereka malah nggak dapat gendang gitu. Kalau nggak dapat gelang ya otomatis mereka nggak bisa masuk ke stadion dan nggak bisa nonton konsernya, bre. Alhasil ya banyak banget orang-orang yang sebenarnya punya tiket, dapat tiket tapi nggak bisa masuk dan mereka terlantar di luar stadion, bre. Kasihan banget, 4 juta cuma nonton pintu gerbang stadion. Mending 4 juta dikasih anak yatim gak sih masuk surga. Sangat disayangkan banget gitu menurut gue. Dan gue jadi mikir gitu, kalau misalnya mereka yang udah mereka yang udah beli tiket secara resmi tapi mereka nggak dapat gendang, apa jangan-jangan tiket yang dijual jumlahnya itu melebihin daripada jumlah gendang gitu? Apakah ini strategi dari panitia agar mereka dapat keuntungan yang banyak? Ya kita gak tahu sih, ya positif thinking aja lah, mungkin enggak gitu ya. Tapi ya anehnya itu bisa jumlah gelang dan jumlah tiketnya itu seakan-akan itu lebih banyak jumlah tiketnya gitu, yang membuat yang udah dapat tiket ya nggak bisa dapat gelangnya dan nggak bisa masuk. Benar-benar udah mana ya, di luar nurul gitu. Dan satu hal ini yang paling membuat gua malu gitu, bre. Dan salah satu hal yang membuat malu gitu setelah konsernya selesai adalah pengembalian gelang yang namanya silopen atau apa gitu. Nah, pas di akhir acara, di akhir konser kan ditunjukin itu himbauan untuk mengembalikan gelang gitu setelah acaranya selesai. Dan ditunjukkan juga presentasi dari negara-negara lain untuk pengembalian gelang, ada yang 70%, 80%, dan 90% gitu. Dan ternyata yang lebih bikin malu lagi, Indonesia cuma dapat angka 55%. Yang artinya banyak banget atau setengahnya gitu gelang yang gak dikembalikan ke panitia, bre. Dan lebih memalukannya lagi, pada pamer gelang hasil ex konser Coldplay ini di akun-akun media sosial mereka gitu. Apakah mereka nggak malu-maluin Indonesia gitu sebagai negara yang disinggahi Coldplay gitu, yang mana nantinya bakal melanjutkan tour di negara selanjutnya. Bahkan sampai-sampai hasil pengembalian presentase pengembalian gelang yang ada di konser di Indonesia sampai nggak ditampilin di konser selanjutnya karena mungkin malu atau gimana ya, atau mungkin mereka takut gitu digeruduk netizen Indonesia. Ya kita nggak tahu, bre. Tapi ya kembali lagi ke harga tiketnya, apakah 4 juta worth it gitu buat dibeli, sedangkan kita kagak bisa lihat Chris Martin secara langsung? Menurut gua enggak sih, karena banyak banget yang di luar sana gitu yang pada nggak bisa masuk, terus pada ngomel-ngomel gitu. Cuma uang 4 juta lah, mungkin bagi mereka ya sangat mudah gitu didapatkan, gak kayak kita. Dan menurut gue ya, kalau anda lulu pada masih kayak gitu ya mending majelisan aja sih, udah nggak bayar, kadang-kadang dapat makanan dan bisa lihat orangnya secara langsung gitu, bisa lihat hubnya secara langsung gitu. Dan gue bakal tampilin setelah ini video majelisan dan video konser Coldplay, kira-kira lebih worth it yang mana? Nah, kan menurut kalian lebih pilih yang mana? Berangkat majelisan atau berangkat nonton konser Coldplay? Bayar 4 juta atau
nggak bayar sama sekali tapi dapat makanan. Ya menurut gue sih mending majelisan gitu ya, majelisan. Ya mungkin itu aja yang mau gue sampaikan di video kali ini, walaupun cuma omong-omong biasa aja, tapi ya yang penting ada video gitu. Dan jangan lupa subscribe dan tinggalkan atau tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gua Raffi Hardianto, sampai jumpa di video berikutnya.